Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi dari kelas A3E4, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Andi Aina Ilmi SHMH. Kami di sini akan menyampaikan materi edukasi mengenai pemberantasan narkoba bagi remaja dan pelajar oleh BNN. Kami terdiri dari saya, Sonia Sinta Dewi, yang akan menyampaikan materi 1, lalu Siti Nur Fauziah yang akan menyampaikan materi kedua, Sukaisih menyampaikan materi ketiga, dan Sofan Aris yang akan menyampaikan materi keempat. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Sementara narkotika 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya, dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua, semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga, alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Selanjutnya, bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meskipun ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya yang pertama, dehidrasi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Selanjutnya, remaja rentan terjerat narkoba karena 3 faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Akibat kurangnya perhatian orang tua dan jarangnya komunikasi antara anak dengan orang tua, sehingga anak cenderung berkomunikasi di luar rumah dengan teman sebayanya. Yang kedua, faktor individu. Anak yang cenderung menutup diri terhadap permasalahan yang ada akan menimbulkan dampak putus asa akan dirinya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan di luar rumah lebih rentan untuk anak melakukan hal-hal yang negatif karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Peran orang tua memiliki andil sangat besar dalam pencegahan narkoba bagi anak-anaknya.
Berikut tip pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk remaja yang dapat dilakukan oleh orang tua. 1. Menjalin komunikasi sejak dini soal bahaya narkoba. 2. Fokus pada hal positif. 3. Mencontohkan kebiasaan yang baik. 4. Terapkan peraturan di rumah. 5. Ciptakan keharmonisan keluarga. Dan 6. Hadapi masalah dengan cepat. 7. Bangun ikatan emosional. Dan 8. Memberikan contoh kasus yang nyata, yaitu contoh kasus tentang korban para pengguna narkoba yang mungkin meninggal ataupun terkena dampak dari narkoba itu sendiri. Upaya sekolah dalam mengatasi narkoba. 1. Mengaktifkan Satgas Anti Narkoba. 2. Menciptakan lingkungan bersih dari narkoba. 3. Melaporkan bila ada peredaran narkoba di sekolah. Dan 4. Menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap pertemuan atau kegiatan. Dan 5. Membantu teman yang menjadi korban penyalahguna narkoba. Upaya pemerintah dalam memberantas narkoba. Yang pertama dilakukan oleh Polri. Polri melakukan 3 upaya, yaitu preemptif, preventif, dan juga represif. Apa itu preemptif? Preemptif yaitu kegiatan yang mengedukasi, contohnya seminar tentang bahaya narkoba. Dan yang kedua, upaya preventif, yaitu berupa pencegahan dan pengawasan tentang narkoba. Dan juga yang ketiga, langkah represif, yaitu berupa tindakan penangkapan terhadap para pengedar narkoba. Kedua, BNN atau Badan Narkotika Nasional. BNN juga bertugas menyusun melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tugas Badan Narkotika Nasional disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres nomor 23 tahun 2010 sebagai berikut. A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. B. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. C. Berdonasi dengan Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. D. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial bagi pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. E. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. F. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. G. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional guna mencegah peredaran narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. I. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. J. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multimedia sosial, sehingga perlu berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan
membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, terutama bagi orang tua di sekitar, yaitu memberi pengarahan kepada anaknya tentang bahaya narkoba. Yang kedua, memperkenalkan lingkungan yang baik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.